Keluarga Brigadir Yosua mengaku kecewa atas putusan Mahkamah Agung yang meringankan vonis untuk Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Samuel Huta Barat menilai jika proses pengadilan di tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak transparan karena pihak keluarga korban tak mengetahui adanya proses ini. Awal kami tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Agung mau diadakan. Jadi rasanya persidangan ini hanya senyap gitu, tidak ada pemberitahuan melalui media seperti sidang-sidang di pengadilan tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Keluarga ataupun orang tua dari almarhum merasa kecewa di keputusan Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi dalam keputusan satu perkara. Jadi ya kita berserah aja sama Tuhan lah. Mahkamah Agung menganulir vonis hukuman mati Verdi Sambo menjadi hukuman penjara seumur hidup dari 5 hakim agung yang memutus perkara ini, saudara. 2 hakim berpendapat tetap pada hukuman mati bagi Sambo. Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang ada kuasa hukum keluarga mendiang Yosua Huta Barat, Ramos Huta Barat, ada juga pakar hukum pidana Jamin Ginting. Dan nanti kita akan tunggu juga untuk bergabung mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun. Kita akan sapa dulu. Selamat sore Pak Jamin, Bang Ramos. Selamat sore, Bang Ibrahim. Baik, Bang Ramos, tadi ada pernyataan dari Pak Samuel Huta Barat. Sebetulnya bagaimana sih keluarga reaksinya ketika tahu ada perubahan hukuman bagi Verdi Sambo CS? Ya, semalam begitu mengetahui ada putusan dari Mahkamah Agung, saya langsung menghubungi Pak Samuel untuk menyampaikan hal tersebut, yang pada intinya dia pada saat itu belum tahu. Ya, saya sampaikan bahwa putusan hukuman mati terhadap Verdi Sambo itu berubah menjadi hukuman mati. Dan dia bilang dia sangat terkejut terhadap hal tersebut, dan dia sedih dan kecewa, tapi karena malam itu dia mau ibadah, saya bilang jangan dikasih tahu dulu sama Ibu Rosti, nanti habis ibadah baru dikomunikasikan biar ibadahnya jangan terganggu suasananya seperti itu. Ini disinggung soal transparansi oleh Pak Samuel. Anda sebagai kuasa hukum keluarga, apakah juga memantau atau mengikuti ketika disampaikan kasasi ke Mahkamah Agung? Proses hukum tetap kita ikuti dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan di kasasi di Mahkamah Agung. Memang kalau proses di pemeriksaan di Mahkamah Agung kan para hakim agung hanya memeriksa berkas perkara. Jadi memang tidak ada sidang secara terbuka yang dilakukan. Kita hanya menunggu hasil keputusan dari hakim agung tersebut. Oke, Pak Jamin, soal amar putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Selain tadi keluarga kecewa, juga ada pertanyaan. Ini amar putusannya itu menolak kasasi, tapi ada perubahan di pidana penjaranya dan juga hukumannya. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Jamin? Ya, Mas Ibrahim, kita harus bedakan putusan itu menjadi 2 bagian. Pertama, bagian dari Sambo sendiri. Nah, Sambo ini kita lihat putusannya tidak berbeda ya dalam sisi penerapan hukum. Perhitungan saya, satu-satunya yang berbeda, walaupun saya belum membaca, tapi saya bisa memprediksi itu hanya terkait dengan unsur yang meringankan. Karena putusan yang dari PN maupun putusan daripada PT tidak ada kalimat-kalimat yang meringankan. Dari dulu saya sudah menyatakan hal ini. Seandainya ada kalimat yang meringankan, dia dihukum mati, itu kan nggak ada celah. Tapi karena tidak ada hal-hal yang meringankan, maka hukuman mati itu ada kesalahan fatal. Karena apa? Karena nanti MA bisa saja mengatakan masih ada kesempatan orang ini untuk dinilai dari hal yang meringankan, sehingga layaklah diberi hukuman seumur hidup. Nah, tapi perbuatannya terbukti, perbuatan terkait dengan pembunuhan berencana dan absensi objektifnya terbukti. Nah, sehingga hukumannya menjadi seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena ada hal-hal yang meringankan. Itu kira-kira mungkin ya, karena saya belum baca, tapi dari awal sudah saya meyakini hal ini. Tapi itu ini yang menjadi ada arah ke konstruksi perkaranya yang berubah dari dalang menjadi perbuatan yang bersama-sama, Pak Jamin, dengan perubahan ini. Ya, artinya kan sebenarnya konstruksinya adalah bersama-sama. Tentu dari bersama-sama itu ada orang yang melakukan sebagai pelaku utama atau pelaku yang penyerta begitu. Nah, tapi dalam konteks ini kan yang disebut sebagai mededar itu sama-sama.
sama-sama hukumannya. Nah, kalau sama-sama kan tentu kan hukumannya juga harusnya sama, tapi kan ini kan seumur hidup. Sementara yang lain contohnya lah ya Ibu Putri, Ricky Rijal dan Kuat Ma'ruf kan hukumannya juga jauh ya, berbeda dari apa yang pelaku utamanya melekat pada diri Pak Sambonya sendiri ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan gerbong Putri, Ricky Rijal dan Kuat Ma'ruf. Ini yang perlu kita cermati. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mau lihat awal dari perbuatan pidana itu terjadi, stimulasinya kan gara-gara Ibu Putri begitu. Oke. Nah, ternyata Ibu Putri yang sudah dianggap sebagai stimulan dari perbuatan ini dikasih hukuman yang 20 tahun tapi ternyata dipotong 50%. Orang bilang, orang umum bilang Ada kan yang discount. meringankan, yang Anda tangkap dari sini ya Pak Jamin. Ya, artinya kan sudah Baik. ditolak. Kalau ditolak ya, contohnya ditolaklah permohonan kasasi jaksa, ditolak permohonan kasasi dari pemohon, dari pelaku. Ternyata hal-hal yang meringankan itu apa gitu loh. Yang diskon 50% itu diambil dari mana? Itu kan pertanyaannya. Baik. Berarti kan nggak diambil dari permohonan kasasi, diambil dari mana? Padahal itu kan judek juris ya, bukan judek fakti gitu loh. Kalau pertimbangannya sama semua, dari mana diambil pertimbangan untuk bisa 50%? Itulah pertanyaan besar gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik juga Pak Jamin. Saya ingin kembali ke kuasa hukum keluarga, ke Pak Bang Ramos. Bang Ramos, tadi Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa yang jadi putusan Mahkamah Agung ini juga mengakomodir tuntutan jaksa, karena kan jaksa menuntutnya seumur hidup juga. Bang Ramos, bagaimana dari keluarga? Kalau kami sih menilai seperti yang disampaikan oleh ahli hukum pidana dari Bang Jamin Ginting. Kami sependapat dengan apa yang menjadi pendapat hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tidak ada celah hal yang meringankan terhadap Verdi Sambo. Dalam hal ini, dalam semua tingkat peradilan tidak pernah ada hal yang meringankan terhadap Verdi Sambo untuk harus dijatuhi hukuman mati, atau sekarang yang malah diberikan hukuman seumur hidup. Itu hal yang sangat membingungkan bagi kami, apalagi dari pihak keluarga. Mereka sudah sangat yakin dengan pendapat atau rasa keadilan diberikan oleh penegak hukum di tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat banding, dan mereka sangat kecewa dengan apa yang jadi sangat kecewa dan tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Agung memberikan keringanan hukuman yang sangat luar biasa kepada Verdi Sambo, Putri Candrawati, dan terdakwa-terdakwa yang lain-lain. Dan Kejaksaan Agung juga tidak bisa untuk melakukan PK untuk saat ini ya, dan ini adalah tidak ada lagi upaya hukum untuk kasus ini. Bagaimana menurut keluarga soal ini, Bang Ramos? Ya, karena itu merupakan satu produk hukum ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 yang diputuskan bulan April 2023 kemarin, yaitu ya keluarga ya hanya bisa menerima apa keputusan dari Majelis Hakim Agung tersebut, karena tidak ada upaya hukum yang lain, karena upaya hukum untuk PK itu hanya diberikan kepada terpidana dalam hal ini. Jadi ini menurut kami dan dari perasaan dari pihak keluarga merupakan suatu presiden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana para hakim agung memberikan keringanan hukuman yang kepada para terpidana tersebut yang Bang sangat Ramos, luar biasa. Dan Pak Jamin, tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini. Usai jeda kita juga akan menunggu bagaimana bergabungnya mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun. Tetap bersama kami dalam program Kompas Petang. Sesaat lagi kami akan kembali. Kita lanjutkan kembali dialog Kompas Petang sore ini, dan saat ini sudah bergabung bersama kami juga ada Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Bersama kami ada Pak Jamin dan juga Bang Ramos. Prof. Gayus, keluarga kecewa dengan amar putusan Mahkamah Agung. Tapi menurut Anda bagaimana hasil amar putusan? Apakah sesuai prosedur, Prof. Gayus? Jadi begini, tentang putusan itu kan pasti ada pihak-pihak yang kecewa dan pihak yang merasa tepat. Sama juga halnya ketika putusan di PN dulu kan juga sebenarnya agak kecewaan yang amat sangat kepada pihak yang dihukum maksimal itu, hukuman mati. Tapi toh bagi saya yang paling tepat adalah tidak prejudice negatif ya, tidak berprasangka buruk.
Ya kita ikutin saja dan kita semua pakar hukum atau ahli hukum atau orang berlatar hukum ini harus bisa menghormati setiap putusan pengadilan karena ada upaya yang lain juga nanti. Biasanya Ya, ada tahapannya seperti apa sih Prof? Kalau di Mahkamah Agung ini ada 2 dissenting opinion nih. tentang dissenting opinion itu biasa saja ya, biasa ada 2 solusi itu, ditambah majelis kalau 5 ini menjadi 7 atau ya diputus voting, itu hal yang rutin seperti itu, bahkan ada concurring ya. Kalau concurring itu sama berbeda pertimbangan hukumnya masing-masing hakim, tetapi sama putusan strafmatnya atau hukuman yang Kalau yang Anda lihat, Prof. Gayus, apakah ada alasan yang meringankan sehingga hakim memutuskan ini diubah pidana bagi Verdi Sambo? Ya tentu pertanyaannya tidak hanya yang bisa meringankan, tapi adanya kalau untuk yudik juris di kasasi atau di PK itu nanti ada penerapan hukum yang mesti dijaga atau adanya prosedur yang tidak ditepati, adanya intervensi misalnya, itu disebut sebagai kewenangan hakim yang melebihi yang boleh digunakan. Jadi ada 2 prinsip itu. Tetapi kalau mengatakan yang lain tentu itu di luar apa yang sesungguhnya dibolehkan hakim untuk memutus yang berbeda ya. Bisa menambah, kan kalau kasasi bisa menambah dan mengurangi. Kalau PK nanti tidak boleh, jangan nanti dicurigai lagi ada intervensi. Karena PK tidak boleh menambah hukuman, yang boleh hanya menghapus atau mengurangi. Ini terakhir ya, upaya hukum terakhir dan tidak ada PK lagi ya untuk kasus ini ya, Prof. Gayus? Jaksa tidak bisa PK. Ini jaksa tidak bisa lagi PK ya. Jadi ini mungkin dapat dikatakan ya upaya hukum yang sudah cukup di sini ya. Saya pikir begitu karena MK memutuskan untuk mencabut hak jaksa atau JPU untuk PK. Baik, saya ingin ke Pak Jamin. Pak Jamin, tadi ada 2 alasan atau 2 pertimbangan dari hakim soal penerapan pasal juga atau soal kewenangan hakim dalam memutus. Nah, bagaimana dengan adanya amar putusan Mahkamah Agung ini sehingga berakibat pada berkurangnya hukuman Verdi Sambo CS? Saya kira penerapan pasalnya nggak ada yang berubah. Artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana, terencana, OJ sudah terbukti. Ini kan masalah disparitas hukuman saja. Yang tadinya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Tetapi perbuatannya sendiri terbukti. Nggak ada yang, saya lihat nggak ada hal yang dianulir terkait dengan perbuatannya begitu. Yang ada masalah hukuman. Satu-satunya yang saya lihat ya kemungkinannya akan terjadi atau kita baca nanti putusan adalah kenapa dia bisa menjadi hukuman seumur hidup, nggak hukuman mati. Ya paling-paling dalam putusan yang sebelumnya tidak mencantumkan hal-hal yang meringankan. Dia tidak memperhatikan tentang prestasinya, dia tidak memperhatikan tentang apa yang sudah berikan kepada negara ini. Itu saja, tapi mengenai unsur-unsurnya sudah terbukti semua, nggak ada yang nggak terbukti. Begitu. Saya berpendapat yang berbeda karena kita belum menerima putusan yang memuat pertimbangan hakim, Pak Jamin. Jadi kita salinannya ya, Prof. Gayus ya? Iya, tapi saya kan dari awal. Kita belum bisa menjat seperti itu ya, tentunya dipertimbangkan nantilah baru kita bisa. Ya, tadi juga kami mencoba untuk langsung masuk ke Mahkamah Agung dan memang belum lengkap sebenarnya putusannya, belum dilampirkan, kita akan tunggu. Tapi saya ingin ke Bang Ramos dari keluarga, soal remisi, tadi disampaikan soal kong kali kong yang disinggung oleh Prof. Mahfud, bagaimana tanggapan keluarga, karena kan hanya perbedaan hukuman nih, ya, tapi yang diaturkan berkurang-kurang juga nih. Ya itu kan tentang hal-hal yang disebut tadi kong kali kong, tentang hal-hal yang mempengaruhi segala macam, kan itu di luar kemampuan dari pihak keluarga untuk memonitoring. Mereka hanya bisa berharap dan berdoa kepada aparat penegak hukum, hakim yang mulia, yang dimuliakan tersebut, memberikan rasa keadilan terhadap keluarga korban, dan dipandang dari secara hukum juga tidak ada hal-hal yang bisa dapat meringankan Verdi Sambo dalam perkara ini. Dalam obstruction of justice dia terbukti, dalam segala upaya-upaya dia untuk memanipulasi perkara ini itu sudah terbantahkan semua di pengadilan. Jadi adanya upaya meringankan dalam proses peradilan dan hukuman ini itu sangat memberikan rasa luka yang mendalam kepada pihak keluarga, dan mereka tidak menyangka putusan dari Yang Mulia Hakim Agung itu akan seperti ini. Baik, Prof. Gayus, jadi bagaimana soal pengawasan pelaksanaan eksekusinya agar tadi tidak ada kong kali kong, dan soal remisi juga katanya tidak ada ya di undang-undangnya untuk seumur hidup. Jadi yang akan
dilaksanakan adalah kalau ditemukan ada intervensi apa saja, intervensi kan tidak satu mengenai uang saja, berbagai intervensi. Nah itulah saatnya hakim bersalah di semua tingkatan. Ya, Hakim Agung juga bukan berarti tidak pernah bersalah. Ternyata ada juga yang OTT. Jadi memang semua kemungkinan terjadi. Pertanyaannya, apakah di PN tidak terjadi juga opini ini? Ya itu tentu manusiawi. Ketika dihukum mati kok nggak ribut-ribut, mungkin ada kong kali kong nggak ini seperti tadi yang digambarkan. Baik. Jadi kita tidak boleh prejudice, kita tidak boleh berpikir buruk. Kecewa pasti, saya merasakan korban akan kecewa. Tetapi ini bukan meringankan, nggak ada hal yang belum kita temukan ya. Apakah ini hakim meringankan? Mungkin tidak. Hakim menggunakan kewenangannya untuk meluruskan penerapan pasal. Buktinya apa? 8 profesor di Jogja itu membuat eksaminasi atas putusan PN, disebutkan penerapan hukumnya salah. Baik. Tidak 340. Nah, ini Kami kan tangkap. beda lagi. Kami tangkap Prof Gayus. Terima kasih Prof Gayus Lumbuun, Pak Jamin Ginting, dan juga Bang Ramos Huta Barat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak.